Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pembangunan ekonomi daerah. Anggota kami yaitu saya sendiri Lutfiana Nanda Sudarsono dan Tantri Lia Ayu Septiana. Oke, yang pertama pembahasannya adalah pengertian pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah dapat dikatakan sebagai suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan usaha-usaha baru. Pembangunan ekonomi daerah ini memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja bagi seluruh masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, masyarakat dan pemerintah daerah harus bersama-sama mengambil sebuah inisiatif pembangunan daerah. Oleh karenanya, kedua belah pihak tersebut dengan dukungan sumber daya yang ada harus mampu menghitung berbagai potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun ekonomi daerah. Yang kedua adalah permasalahan dalam pembangunan ekonomi daerah. Dalam pembangunan ekonomi daerah tentunya juga terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut antara lain adalah ketimpangan pembangunan sektor industri, konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Pertumbuhan ekonomi di daerah dengan konsentrasi ekonomi yang tinggi cenderung pesat, sedangkan daerah yang konsentrasi ekonominya rendah ada kecenderungan tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonominya juga rendah. Yang kedua adalah tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah. Mobilitas faktor produksi yang kurang lancar seperti tenaga kerja dan kapasitas antar daerah juga merupakan penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Hal ini karena perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah membuat terjadinya perbedaan tingkat pendapatan per kapita antar daerah dengan asumsi bahwa mekanisme pasar output dan input bebas atau tanpa distorsi yang direkayasa, misalnya kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi mobilitas faktor produksi antar daerah. Yang ketiga adalah perbedaan sumber daya alam, dan yang keempat adalah kurang lancarnya perbedaan antar daerah. Hal ini juga merupakan faktor yang turut menciptakan ketimpangan ekonomi dengan ekonomi regional Indonesia. Tidak lancarnya intra-trade biasanya disebabkan oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi. Jadi tidak lancarnya arus barang dan jasa antar daerah mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari sisi permintaan dan penawaran. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Tantri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pembangunan ekonomi daerah. Secara umum, strategi pembangunan ekonomi adalah suatu cara untuk mengembangkan kesempatan kerja bagi masyarakat dan suatu upaya untuk mencapai stabilitas ekonomi serta mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam. Secara garis besar, strategi pembangunan daerah menurut Arsyad dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu strategi pengembangan fisik, strategi pengembangan dunia usaha, dan strategi pengembangan masyarakat. Selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah tentunya memiliki peran dalam pembangunan ekonomi daerah. Yang pertama yaitu entrepreneur. Dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis di daerahnya. Pemerintah juga dapat mengembangkan suatu usaha sendiri dengan membentuk badan usaha milik daerah atau BUMD atau bermitra dengan dunia usaha swasta, namun kegiatannya usahanya tetap dalam pengawasan maupun dalam pengendalian pemerintah daerah. Yang kedua yaitu koordinator. Pemerintah daerah harus mampu bertindak sebagai koordinator dalam pembangunan ekonomi di daerahnya, yaitu
yaitu melalui penetapan berbagai kebijakan atau mengusulkan berbagai strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif bagi kemajuan daerahnya. Yang ketiga yaitu fasilitator, yaitu pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dengan cara mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan atau perilaku atau budaya masyarakat di daerahnya. Yang keempat yaitu stimulator, peran pemerintah daerah sebagai stimulator dalam penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang dapat mempengaruhi dunia usaha untuk dapat masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap eksis berada di daerah tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.